Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas akuntansi. Belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Oke, di video kali ini berhubung ada yang meminta untuk membuat tutorial mengenai bagaimana cara penggunaan menu aset pada aplikasi manager.io, berikut caranya. Oke, nah sebelum kita lanjut bagaimana cara memasukkan aset ke dalam aplikasi manager.io, terlebih dahulu mungkin kita akan sedikit bahas mengenai bagaimana proses perhitungan sehingga nanti hasil perhitungan tersebut akan kita masukkan atau formulanya akan kita masukkan ke aplikasi manager.io. Oke, saya mulai dengan siklus aset teman-teman ya. Jadi ada 3 siklus aset yang biasa kita ketahui secara teorinya. Pertama mulai dari perolehan, kemudian penggunaan, dan penghapusan. Jadi pertama, perolehan ini berkaitan dengan semua biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh si aset tetap. Kemudian yang kedua, penggunaannya ini berkaitan dengan proses pencatatan ketika penggunaan si aset, yaitu ketika kita memindahkan dari nilai aset tersebut ke beban, yaitu ketika membuat jurnal penyesuaian, yang jurnalnya beban penyusutan aset tetap pada akumulasi penyusutan. Dan yang terakhir, setelah nilai buku dari si aset itu sudah habis, maka kita perlu melakukan yang namanya proses penghapusan. Jadi bisa jadi kita jual atau dengan cara-cara yang lain. Oke, nah kemudian sebelum kita ke perhitungan si aset tetap, secara peraturan atau peraturan perpajakan, umur ekonomis dari aset ditentukan oleh si peraturan pajak. Ada yang 4 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 16 tahun, ada yang 20 tahun, dan ada yang 10 tahun. Jadi yang 4 tahun ini adalah aset tetap yang sifatnya nilainya kecil. Misalkan contohnya adalah laptop, kemudian komputer, dan jenis-jenis yang lain. Kemudian untuk aset tetap yang umur ekonomisnya 8 tahun itu misalkan ada motor, ada mobil, dan jenis-jenis yang lainnya. Kemudian 16 tahun ini berkaitan dengan aset-aset tetap yang nilainya lebih besar. Kemudian selain itu, kita juga mengetahui bahwa ada umur ekonomis yang 20 tahun untuk bangunan permanen, sedangkan untuk yang 10 tahun itu bangunan yang semi permanen. Itu berdasarkan aturan perpajakan yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk menghitung persentase penyusutan dari sebuah aset tetap ketika kita nanti membeli si aset tetap. Oke, ini contoh kasus teman-teman ya, misalkan nomor 1, tanggal 2 September 2022, toko 92 membeli komputer Asus dengan tipe ZZZ untuk kegiatan usahanya seharga 5 juta di toko Mataram Komputer. Yang kedua, tanggal 5 September, si toko 92 membeli meja seharga 1 juta di UD Makmur Jaya. Nah, sebelum kita bahas kasus ini, terlebih dahulu kita masuk ke aplikasi manager.io untuk menentukan bagaimana cara menggunakan aplikasi atau menu aset tetap pada aplikasi manager.io. Oke, teman-teman langsung buka aja di aplikasi manager.io. Oke, ini saya sudah buka. Jadi ini kasus dari toko 92 di mana toko 92 ini adalah sebuah toko pakaian yang menjual tentunya adalah pakaian ya. Nah, dia sekarang membutuhkan sebuah komputer untuk proses desainnya atau untuk proses pemasarannya. Nah, si toko 92 pada tanggal 3 September di kasusnya membeli komputer. Nah, komputer adalah bagian dari aset tetap yang akan kita create atau akan kita tambahkan menunya pada aplikasi manager.io. Caranya adalah kita mulai masuk ke, ini menu dasarnya teman-teman ya. Kita mulai masuk di menu kustomisasi, di mana seperti yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya, jadi kustomisasi ini berfungsi untuk menambah menu-menu yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan. Oke, sehingga sifat dari si aplikasi ini menyesuaikan dengan kebutuhan si pengguna. Oke, kita coba untuk create aset tetap. Nah, di menu kustomisasi ada beberapa pilihan yang belum kita centang. Karena belum kita centang, dia belum muncul di menu utama kita. Jadi karena kita butuh si aset tetap, maka kita akan centang menu aset tetap. Oke, di sini ada aset tetap teman-teman ya. Oke, teman-teman tinggal kita centang menu aset tetap tersebut. Oke, aset tetap untuk mencatat si aset kita. Sedangkan yang kedua ada input penyusutan untuk membuat jurnal penyesuaian di setiap akhir periode untuk menyesuaikan nilai dari si aset tetap tersebut. Oke, tinggal diklik, kemudian
klik perbaharui. Oke, kemudian setelah kita klik, di sini sudah muncul menu aset tetap dan input penyusutan. Oke, nah kalau kita perhatikan, untuk atau fungsi dari si aset tetap ini adalah untuk mencatat pembelian setiap aset tetap yang kita lakukan pada sebuah perusahaan. Contohnya di toko 92 yang kita bahas pada video kali ini. Oke, sekarang kasusnya pada toko 92, oke, tanggal 2 September 2022, toko 92 membeli komputer Asus dengan tipe ZZZ. Jadi ini adalah aset yang dibeli oleh si toko 92. Maka sekarang tinggal kita create di aplikasi manager.io, teman-teman tinggal buka aset tetap. Oke, kemudian import aset tetap baru. Oke, komputer yang kita beli ya. Oke, misalkan ini barang pertama yang kita beli, tinggal kita tulis kodenya 1. Oke. Nah, kemudian di sini ada jenis barang. Ini komputer ya, tinggal kita tulis komputer Asus tipe ZZZ. Nah, nanti teman-teman di sini untuk jenis barang ini ditulis berdasarkan nama barangnya. Oke, bukan ditulis misalkan komputer aja ya, tapi ditulis lengkap sesuai dengan tipe aset yang dibeli. Nah, kemudian di sini ada tarif penyusutan. Nah, tarif penyusutan ini yang akan kita hitung dulu, baru kita akan masukkan ke aplikasi manager.io. Nah, cara menghitungnya ini sesuai dengan cara menghitung konsep penyusutan ya. Oke, sekarang kita coba untuk menghitung berdasarkan kasus yang kita bahas. Oke, jadi ini kasusnya tanggal 2 September kita membeli komputer Asus dengan tipe ZZZ. Untuk kegiatan usaha kita, harganya 5 juta dari toko Mataram Komputer. Oke, tinggal kita hitung. Nah, ingat. Nah, secara garis besar untuk menghitung persentase penyusutan, yaitu pertama harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis. Di mana harga perolehan dari si komputer ini berdasarkan soal ada 5 juta. Kemudian umur ekonomis 4 tahun. Kenapa 4 tahun? Karena dia termasuk aset yang kecil, teman-teman ya. Secara perhitungan pajak, jadi komputer berdasarkan dari penggunaannya itu berlaku 4 tahun untuk proses penggunaan, sehingga nanti setelah 4 tahun kita harus beli yang baru lagi. Nah, pertama, sebelum kita membuat persentase penyusutan, kita lihat dulu. Sekarang kita akan mencatat penyusutan apakah setiap bulan atau setiap tahun. Nah, pada kasus ini, persentase penyusutan saya menghitung dengan cara melakukan proses pencatatan penyusutan per bulan. Sehingga yang saya hitung adalah persentase penyusutan per bulannya. Nah, di sini kita hitung dulu penyusutan per tahun, di mana secara rumus, persentase penyusutan atau penyusutan yaitu harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis. Di mana harga perolehan dari si komputer tersebut, yaitu 5 juta, dibagi dengan umur ekonomis 4 tahun ya, sama dengan, jadi penyusutan per tahun yang akan kita catat pada jurnal penyesuaian yaitu 1.250.000. Nah, sedangkan per bulan tinggal dibagi, penyusutan per tahun dibagi dengan 12 bulan. Oke, 1.250.000 dibagi dengan 12. Maka per bulan nilai penyesuaian yang akan kita catat yaitu Rp104.167. Nah, setelah itu kita sudah menemukan nilai penyusutan per bulan. Tinggal kita persentasekan. Oke. Nah, persentase penyusutan per bulan sama dengan nilai penyusutan per bulan dibagi dengan harga perolehan si aset tersebut dikali dengan 100. Maka muncul persentase dari penyusutan per bulan untuk aset tetap yaitu berupa komputer senilai 2,08%. Oke. Yang 2,08% ini tinggal kita pindahkan atau tinggal kita import di aplikasi manager.io. Ini tujuannya adalah untuk mempermudah kita nanti ketika menghitung si penyusutan per bulan dari si komputer. Oke, kita kembali ke aplikasi manager.io. Oke, di sini diminta tarif penyusutan. Oke. Tarif penyusutan di sini tinggal kita pindahkan berdasarkan hasil perhitungan, yaitu sebentar kita cek lagi. 2,08%. Oke. 2,08%. Oke, 2,08 teman-teman ya. Oke, di sini
tulis saja komputer berdasarkan jenis barangnya ya, tinggal di copy. Oke. Nah, setelah ini tinggal kita klik buat atau buat tambah baru. Teman-teman tinggal pilih ya. Seandainya mau mengimport lagi tinggal buat dan tambah baru. Tetapi dalam video kali ini saya klik buat. Oke. Nah, ini kita sudah punya daftar aset berupa komputer Asus dengan tipe ZZZ. Nah, sekarang karena kita beli komputer maka kita perlu bayar ya. Nah, karena kita bayar komputer, maka kita klik menu pembayaran untuk memberikan atau untuk mengeluarkan kas dalam proses pembayaran kepada si toko Mataram Komputer. Oke, untuk menu pembayaran. Oke. Kemudian buat pembayaran baru. Oke. Nah, ini harga perolehan atau tanggal perolehan berdasarkan dari soal, yaitu tanggal, sebentar kita cek dulu. Oke, tanggal 2 September 2022, teman-teman ya. Oke, tinggal kita masukkan tanggal 2 September 2022. Oke, tanggal 2 September. Ini dicentang. Kemudian kita bayar dari kas. Nah, ini diterima oleh Mataram Komputer. Oke, toko di mana tempat kita beli si komputer. Kemudian di sini deskripsinya pembelian komputer boleh, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini ada akun, tinggal kita pindahkan atau tinggal kita masukkan aset. Oke. Nah, di sini ada pilihan. Nah, maka teman-teman tinggal klik aset tetap penyusutan. Atau boleh juga klik aset tetap dalam biaya. Oke. Tinggal diklik. Di sini ada pilihan, teman-teman ya. Oke, pilihannya adalah komputer yang sudah kita create pada menu aset tetap. Oke, tinggal diklik. Kemudian harga satuan ini berdasarkan harga beli yang kita bayar ke Mataram Komputer, teman-teman ya. Oke, 5 juta tuh 23. Oke. Setelah itu tinggal kita klik buat. Oke, berarti sekarang secara perhitungan atau secara persamaan dasar, aset kita bertambah, kas kita berkurang secara persamaan dasar akuntansi. Kalau teman-teman klik ringkasan, di sini sudah muncul. Oke, di sini aset tetap dalam biaya. Oke, jadi ini adalah komputer yang kita beli dari toko Mataram Komputer. Oke. Nah, sekarang tadi kan awalnya kita beli si aset ini pada tanggal 2 September 2022. Nah, karena ini sudah masuk Oktober, setiap akhir periode kita harus membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat penggunaan aset tersebut. Oke, karena kita peroleh tanggal 2 September, berarti per tanggal 30 atau di akhir bulan, kita harus membuat jurnal penyesuaian untuk penggunaan aset tetap. Oke, nah, jadi per tanggal 30 September kita harus input penyusutan untuk mencatat penggunaan dari si aset. Oke, cara menghitungnya adalah harga perolehan tinggal dikali dengan tarif penyusutan, yaitu persentase penyusutan. Oke, kalau kita lihat di sini persentasenya 2,08, teman-teman ya. Berarti 5 juta dikali dengan 2,08. Oke, nah berdasarkan dari perhitungan yang sudah kita lakukan di sini, oke, ini tinggal kita kalikan penyusutan komputer per bulan, yaitu 5 juta dikali dengan 2,08. Dan nilainya adalah 104.167, Rp104.167. Nah, ini angka yang akan kita input pada penyusutan di aplikasi manager.io. Oke, teman-teman, kita kembali lagi ke aplikasi. Kemudian tinggal klik menu input penyusutan. Oke. Ingat tanggalnya tanggal 30 September, teman-teman ya, karena kita sudah menggunakan si komputer ini 1 bulan. Oke, di sini tanggalnya 30 September. Kemudian di sini tinggal ditulis penyusutan komputer, teman-teman ya. Ayo sebentar, penyusutan komputer. Nah, di sini tinggal dipilih asetnya, teman-teman ya. Oke, komputer tinggal ditulis di sini berdasarkan hasil perhitungan dari harga perolehan dikali dengan persentase penyusutan. Nah, yang ini ya, 104.167.
Oke, 104 167. Oke, tinggal teman-teman klik buat. Nah, seandainya ada aset lagi yang mau disusutkan, teman-teman tinggal tambahkan di sini. Oke. Oke, baru tinggal klik buat. Nah, maka sudah selesai kita menginput penyusutan. Nah, secara jurnal, kalau kita menginput jurnal penyesuaian untuk penyusutan, jurnal kan beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nah, secara teori akan terekam langsung pada menu ringkasan. Oke, di sini langsung kelihatan. Oke, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan, di mana akumulasi ini mengurangi nilai aset. Oke. Nah, di sini sudah masuk ke beban untuk penggunaan yang 1 bulan, yaitu 104167. Kemudian di sini akumulasi muncul di menu ringkasan 104167. Jadi ini akan mengurangi nilai aset tetap kita ketika kita nanti melakukan proses penghapusan pada 4 tahun berikutnya. Oke. Nah, kalau kita kembali ke menu aset tetap, oke, di sini akan muncul, oke, biaya akuisisi di sini ada 5 juta. Kemudian penyusutan pertama untuk tahun pertama, untuk bulan pertama, mohon maaf ya, itu 104167. Maka nilai buku dari si komputer pada bulan September atau di akhir bulan September itu 4.895.833 karena sudah dikurangi dengan nilai penyusutan tersebut. Oke, jadi itu cara menginput penyusutan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya banyak aset tetap di kantornya atau di perusahaannya atau di usahanya, di-create dulu ya total atau aset-aset yang dimiliki oleh si perusahaan. Baru setiap bulan atau setiap akhir bulan tinggal diinput penyusutan berdasarkan dari perhitungan, yaitu harga perolehan dikali dengan tarif penyusutan. Cara menghitung tarif penyusutan tinggal dihitung dulu penyusutan per bulan atau per tahunnya dibagi dengan harga perolehan dikali 100%. Sudah, gitu aja teman-teman video kali ini untuk cara menginput dari si penyusutan. Oke, atau cara menginput si aset tetap. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.